Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faratrino Hanifa, NIM 118210003. Kali ini akan membahas mengenai kesulitan belajar. Seperti kita ketahui, belajar itu adalah sesuatu yang wajib kita sebagai manusia lakukan. Karena tanpa belajar, kita tidak bisa melakukan hal di kehidupan kita. Namun ada beberapa orang juga yang mengalami kesulitan. Nah, kesulitan belajar ini dalam bahasa Inggris disebut dengan learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan sebagai kesulitan. Kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Lalu menurut ahli pendidikan Dinyati Mahmud 2006 mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Menurut Mulyandi 2010, kesulitan belajar mempunyai pengertian yang luas, meliputi learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, dan slow learner. Lalu juga menurut Abu Ahmadi dalam buku Pendidikan Psikologi 1999 mengatakan bahwa dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan belajar. Berdasarkan beberapa pendapat yang terdapat yang ditegaskan oleh peneliti bahwa kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami seorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar ini terjadi karena adanya ancaman, hambatan, dan gangguan dalam belajar. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama ada gangguan membaca atau disleksia. Anak disleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai anak yang susah membaca. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan anak untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Hal ini yang sering menyebabkan anak disleksia dianggap tidak konsentrasi dalam beberapa hal. Dalam kasus lain ditemukan juga bahwa anak tidak dapat menjawab pertanyaan, uraian panjang lebar. Adapun tanda-tanda disleksia yang mungkin dapat dikenali oleh orang tua ataupun guru diantaranya: yang pertama, kurang mampu mengenali huruf atau mengejanya. Kemudian ada kurang mampu membuat pekerjaan tertulis secara terstruktur, misalnya esai. Kemudian huruf tertukar-tukar, misalnya B tertukar dengan D, P tertukar dengan Q, M tertukar dengan W, dan seterusnya. Kemudian membaca lambat-lambat dan terputus-putus, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lainnya. Selanjutnya gangguan yang kedua yaitu gangguan menulis atau biasa disebut disgrafia. Anak disgrafia tidak bisa menyusun huruf dan kata dengan baik. Anak sulit mengkoordinasikan motorik halusnya untuk menulis. Gejala ini mulai tampak ketika anak mulai belajar menulis. Anak disgrafia memiliki intelijensia normal, bahkan ada yang di atas rata-rata. Ia tidak mengalami jenis gangguan belajar pada anak motorik maupun visual. Ia hanya mengalami kurang mampu untuk menulis. Adapun tanda-tanda yang dapat dikenali dari anak disgrafia diantaranya: pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisan. Kemudian ketika menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih sering tertukar. Kemudian ukuran dan bentuk huruf dalam tulisan tidak proporsional dan lain sebagainya. Lanjut ke kesulitan belajar yang selanjutnya yaitu ketidakmampuan belajar nonverbal. Ketidakmampuan belajar nonverbal yaitu jenis gangguan belajar pada anak dengan visual spesial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya, anak mengalami kurang mampu dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi.
yang dapat mengakibatkan jenis gangguan belajar pada anak yang berhubungan dengan sosial. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang gangguan berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia atau gangguan berhitung yaitu jenis gangguan belajar pada anak belajar yang berkaitan dengan kemampuan berhitung atau aritmatik. Nah, anak-anak diskalkulia kurang mampu untuk menyelesaikan soal-soal matematika dan sulit menangkap konsep dasar matematika. Ada beberapa tanda-tanda anak diskalkulia, yaitu sulit menentukan arah ke kiri dan ke kanan. Jadi, anak-anak diskalkulia akan sulit membedakan mana kiri dan mana kanan. Kemudian, sulit membaca jam, menghitung uang kembalian atau uang yang harus dibayar saat belanja. Nah, karena anak tersebut mempunyai kesulitan dalam menghitung uang, dampaknya anak akan menjadi takut melakukan kegiatan apapun yang harus melibatkan tentang uang. Kemudian, anak sulit mengalami proses-proses matematis seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, dan sulit memahami konsep hitungan angka dan urutan. Dan terkadang mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu dan arah. Si anak biasanya bingung jika ditanya jam berapa sekarang, ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah. Kemudian, mengalami hambatan dalam mempelajari musik terutama karena sulit memahami notasi, urutan nada, dan sebagainya. Nah, biasanya juga mengalami kurang mampu dalam aktivitas olahraga karena bingung mengikuti aturan main yang berhubungan dengan sistem skor. Kemudian, anak sulit membedakan tanda-tanda seperti kali, bagi, terus tambah, sama dengan, dan lainnya. Nah, kemudian anak sering salah membedakan antara angka 9 dengan angka 6, kemudian angka 17 dengan angka 71, kemudian angka 2 dengan angka 5, dan lainnya. Yang terakhir, anak sulit membedakan bangunan-bangunan geometrik. Kemudian, gangguan pendengaran dan proses visual. Gangguan pendengaran dan proses visual yaitu jenis gangguan belajar pada anak yang melibatkan jenis gangguan belajar pada sensorik anak. Biasanya, anak dengan gangguan pendengaran akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan secara tepat dari mana asal suara tersebut. Jenis gangguan belajar pada anak ini menyulitkan anak dari apa yang anak lihat dan apa yang anak dengar. Anak akan sering memiliki kekurangan maupun dalam memahami bahasa, baik tertulis atau auditory atau kedua-duanya. Yang terakhir yaitu gangguan bahasa spesifik. Gangguan bahasa spesifik yaitu jenis gangguan belajar pada anak perkembangan yang mempengaruhi penguasaan bahasa dan penggunaan bahasa. Jadi, anak yang memiliki gangguan bahasa spesifik ini, anak akan sulit mengungkapkan apa yang mereka pahami tentang pembelajaran tersebut dan kurangnya penguasaan bahasa mereka. Nah, menurut pemaparan di atas tentang jenis-jenis kesulitan belajar anak, biasanya anak yang memiliki sindrom-sindrom tersebut secara umum sebenarnya memiliki potensi EQ yang normal. Bahkan, diantaranya ada yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karena itu, kesulitan belajar anak yang menderita sindrom-sindrom tadi mungkin hanya disebabkan oleh adanya mineral brain dysfunction, yaitu gangguan ringan pada otak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya adalah penyebab sulit belajar. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibutuhkan dengan munculnya kelainan perilaku atau misbehavior siswa seperti kesulitan belajar, berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering minggat dari sekolah. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Seperti kita ketahui bahwa faktor intern siswa itu adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri, dan faktor eksternal yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa tersebut.
Kedua faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan yang antara lain tersebut adalah yang pertama faktor internal. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kekurangan fisik siswa, yakni yang bersifat kognitif atau ranah cipta, yang bersifat afektif atau ranah rasa, dan yang bersifat psikomotor atau ranah karsa. Yang bersifat kognitif antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang bersifat afektif atau ranah rasa antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Dan yang bersifat psikomotor atau ranah karsa antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan juga indera pendengaran atau mata atau dan telinga. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan masyarakat atau sosial, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Yang pertama lingkungan keluarga, contohnya adalah ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Adapun pola asuh orang tua yang dapat menjadi penyebab kesulitan belajar yaitu di mana orang tua yang memiliki kesulitan belajar akan mentransfer kesulitan belajar yang sama pada anak melalui interaksi pola asuh. Contohnya adalah orang tua yang memiliki kesulitan dalam membaca, maka secara langsung atau tidak akan melafalkan huruf dengan tidak jelas pada anak, atau orang tua tidak dapat mengeja dengan tepat sehingga anak mendapatkan pemahaman yang salah terkait membaca ataupun pengucapan huruf dan kata. Lalu yang kedua adalah lingkungan masyarakat atau sosial. Contohnya adalah wilayah perkumpulan kumuh atau slum area dan teman sepermainan atau peer group yang nakal. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Adapun waktu sekolah dan disiplin kurang juga dapat menimbulkan kesulitan anak dalam belajar. Waktu yang baik untuk belajar adalah pagi hari, namun tak jarang sekolah yang masuk siang, sore, atau bahkan malam hari. Di samping itu, pelaksanaan disiplin yang kurang akan membuat pelajaran mengalami banyak hambatan, lebih-lebih bila gurunya kurang disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima Saya kasih. akan menjelaskan tentang alternatif pemecahan kesulitan belajar. Memperkirakan kemungkinan bantuan kalau letak kesulitan yang dialami murid sudah dipahami baik jenis dan sifat kesulitan dengan berbagai macam latar belakangnya maupun faktor-faktor penyebabnya. Maka guru atau konselor akan memperkirakan, pertama, apakah murid tersebut masih mungkin ditolong untuk mengatasi. Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi murid tertentu. Menetapkan kemungkinan cara mengatasi dalam langkah ini perlu diadakan dari rapat staf bimbingan dan konseling. Rencana itu hendaknya berisi, pertama, cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan yang dialami murid. Yang kedua, menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi. Alangkah baiknya kalau rencana ini dapat didiskusikan dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan tersebut, misalnya kepala sekolah, guru kelas atau guru bidang studi, orang tua murid, konselor, dan sebagainya. Pada dasarnya secara khusus kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh guru bidang studi yang mengetahui secara persis tentang berbagai kesulitan yang dialami oleh seorang murid dalam mata pelajarannya. Tindak lanjutnya adalah kegiatan melakukan pengajaran remedial yang diperkirakan paling tepat dalam membantu murid yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan tidak lanjut ini dapat berupa 1. Melaksanakan bantuan berupa pengajaran remedial pada bidang studi tertentu yang dilakukan oleh guru, pada mata pelajaran tertentu yang dilakukan oleh guru, yang dapat dibantu oleh guru, pembimbing, konselor, dan pihak lain yang dianggap dapat menciptakan suasana belajar murid yang penuh motivasi. Yang kedua, bagian tugas dan peranan orang-orang tertentu, wali kelas dan guru pembimbing.
Yang ketiga, senantiasa recek dan mengecek kemajuan yang dicapai murid, baik pemahaman mereka terhadap bantuan yang diberikan berupa bahan maupun mengecek tepat guna dari program remedial yang dilakukan untuk setiap saat diadakan revisi.